Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari di sini kami akan mempresentasikan tentang Islam dan model pembelajaran. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai istilah-istilah model pembelajaran dalam Islam. Dalam kegiatan pembelajaran dikenal sebagai istilah yang dilekatkan pada keputusan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, strategi. Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu metode. Metode adalah sebagai jalan yang dilalui untuk memberikan pemahaman atau pengertian kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu teknik. Teknik yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat yaitu taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual, dan model yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang kelima yaitu turunan. Turunan yaitu pengambilan kebijakan pembelajaran dimulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran perspektif tafsir. Untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana yang diharapkan, diperlukan suatu strategi dan teknik yang sering dikenal dengan metode pembelajaran. Secara definitif, metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal, sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Pentingnya penggunaan metode pembelajaran dalam dunia pendidikan telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Secara tersirat, dalam ayat di atas terkandung 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama, hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua, mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, dan yang ketiga yaitu mujadalah, dialog dan debat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran perspektif hadis tarabawi. Dalam hadis Nabi, banyak terkandung dengan beragam metode pembelajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis dalam kitab Al-Ilmu, qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit, gembirakanlah dan janganlah kamu membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang disebutkan saya tadi, secara tersirat Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menyelenggarakan suatu kegiatan pembelajaran yang memudahkan, menyenangkan, dan tidak menyulitkan. Inilah sebenarnya salah satu metode yang cukup ideal dan bisa memberikan hasil yang optimal. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lain yang mengisyaratkan tentang metode pembelajaran ala Nabi, atau dengan kata lain, prophetic learning, pembelajaran berbasis kenabian. Dengan menelaah sejumlah hadis Nabi, Abdul Fattah Abu Ghuddah menemukan 40 strategi metode pembelajaran yang secara
tersirat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah metode keteladanan akhlak yang mulia, metode pembelajaran secara bertahap, metode pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi, terus metode tamsil, metode isyarah, dan metode-metode lainnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan model pembelajaran dalam Islam. Nah, bisa dilihat pada zaman Rasulullah SAW, belajar pembelajaran itu metodenya sir, yang pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi di rumahnya. Arkam bin Abi Arkam sistemnya seperti liko. Hanya saja Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya berdasarkan wahyu yang turun, dan Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat sehingga paham dan tertanam dalam jiwa mereka. Kemudian setelah berani, metode terang-teranganlah yang Rasulullah SAW pakai untuk mengajar kepada umatnya, yaitu dengan membuka majelis di Masjidil Haram, kemudian lanjut ke Madinah, dan Rasulullah SAW lebih bebas membuat pro pembelajaran, yakni membuat bangunan masjid-masjid. Nah, di masjid itulah setiap hari Rasulullah SAW melaksanakan pembelajaran kepada sahabatnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi yang keempat, yang berjudul dukungan Islam terhadap model-model pembelajaran yang baru, khususnya merespon masa pandemi. Nah, teman-teman, model-model pembelajaran yang baru ini yang mana model ini sangat menyesuaikan sekali dengan kondisi wabah penyakit yang seperti ini. Dan siswa atau pelajar mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran meski tidak secara langsung. Salah satunya, internet bisa dijadikan sebagai media alternatif untuk memberikan materi belajar, kuliah atau sekolah dengan secara online, sehingga materi pembelajaran dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Lalu model-model pembelajaran yang seperti apa? Yang pertama ada project based learning, yang kedua ada home visit metode, yang ketiga ada daring metode, yang keempat ada luring metode. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Auliani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis model pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran PAI. Nah, jenis-jenis model pembelajaran yang akan saya bahas kali ini ada 6 poin. Nah, yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada pembelajaran empirik. Yang keempat ada pembelajaran model pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu yang kelima ada pemodelan, dan yang terakhir ada pembelajaran afektif. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Nah, apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran model ini jadi dilakukan dengan cara menghubungkan materi yang dikaji dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, dengan cara ini akan mempermudah peserta didik untuk memahami materi dan mudah mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketika dalam mengajarkan pelajaran fikih tentang toharoh atau bersuci. Nah, jadi peserta didik itu diajak untuk praktik langsung tentang bagaimana sih cara membersihkan kotoran atau membersihkan dari najis gitu. Nah, jadi untuk contoh praktiknya salah satunya seperti berwudu. Untuk yang kedua ada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran ini jadi pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik. Jadi untuk
pembelajaran ini itu seperti diskusi di kelas. Nah, untuk contohnya ketika dalam membahas atau mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi peserta didik itu melakukan diskusinya sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, sehingga dalam waktu yang singkat bisa diperoleh informasi yang lebih komprehensif gitu tentang sejarah Nabi, dan guru pun dapat mengamati bagaimana peserta didik itu berdiskusi. Lalu yang ketiga ada pembelajaran inquiry. Nah, apa sih pembelajaran inquiry? Jadi, pembelajaran inquiry itu yaitu salah satu model pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa agar peserta didik mampu menemukan pengetahuan atau konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran itu. Lalu yang keempat ada pembelajaran model pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran ini peserta didik itu harus aktif dan kreatif dalam pembelajarannya. Lalu dalam model ini guru itu tidak banyak berceramah seperti itu, dan untuk membuat peserta didik senang, guru itu harus memfasilitasi peserta didik dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu, seperti menyediakan alat atau media yang mendukung dalam pembelajarannya. Lalu yang kelima ada pemodelan. Nah, maksud dari pemodelan di sini yaitu guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Maka guru harus menunjukkan dan memiliki karakter-karakter yang mulia seperti itu. Lalu yang terakhir ada pembelajaran afektif. Nah, pembelajaran afektif ini yaitu pembelajaran yang mana model pembelajarannya itu menekankan sikap pada diri sendiri atau suatu sistem yang bertujuan untuk membentuk suatu proses belajar siswa agar dapat mempengaruhi keadaan perasaan atau emosi siswa gitu. Untuk contohnya seperti dalam pembelajaran PAI, jadi guru itu harus mengajak peserta didik gitu. Guru mengajak peserta didik untuk selalu bersyukur dengan semua pemberian dan kenikmatan yang telah Allah berikan. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.